Saya tidak tahu bahwa apakah teman-teman sedang ada di mana dan di perjalanan atau mungkin sedang di belahan dunia yang lain, tetapi sekiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan biarlah kita bisa menjadi pelaku firman yang baik. Tema pada malam hari ini adalah Allah dan ciptaannya menjadi terang bagi dunia. Ayat ini terambil dari Kejadian pasal yang pertama sampai ayat yang kedua, terus disambung kepada ayat yang ke-31. Alam semesta untuk manusia. Allah menciptakan alam semesta dan isinya selama 5 hari sebelum manusia diciptakan. Pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia dan memberkatinya serta memberi mereka kuasa untuk mengurus bumi. Alam semesta diciptakan Allah untuk memperlengkapi manusia dan agar manusia benar-benar sempurna seperti yang Allah inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dikatakan alam semesta diciptakan untuk manusia? Dan kenapa Adam atau manusia diciptakan pada hari terakhir? Inilah sesuatu yang ajaib yang mungkin kita tidak terfikirkan. Tapi Allah berencana sesuatu yang sangat-sangat sempurna. Jika Adam diciptakan pada hari kedua atau ketiga, Adam akan terkaget-kaget ketika matanya dibuka oleh Allah, karena saat itu mungkin segala sesuatu itu belum sempurna. Maka Adam tidak akan nyaman dengan keadaan yang tidak sempurna itu. Tapi Allah melengkapi semuanya itu selama 5 hari dan tercipta sempurna adanya dan baik. Oleh sebab itu di hari ke-6 ketika Allah menciptakan Adam dan Adam dibangunkan oleh Allah, maka Adam buka mata, dia melihat segala sesuatu sudah ada dan sudah sempurna adanya. Dan semuanya itu menjadi pelengkap bagi Adam. Artinya pepohonan, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, hewan-hewan, semua sudah ada. Jadi Adam tinggal menikmatinya. Nah, sebenarnya Tuhan juga ingin kita seperti itu, ya. Tapi kadangkala ya kita kurang bersyukur atau kurang menikmati sesuatu yang sudah Allah lengkapi bagi kita. Allah menciptakan rembulan, matahari, bintang, angin, air, api, laut, bumi, dan bunga. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksudnya Tuhan menciptakan sedemikian banyak? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita, konon ada seorang raja sebelum dia wafat, dia ingin menyerahkan tahtanya kerajaan itu kepada putra mahkotanya, yaitu anaknya. Pada saat itu raja itu memberikan amanah Nawabrata kepada putra mahkotanya itu. Nawa artinya adalah 9, Brata artinya adalah tapa, yang artinya secara rinci adalah penguasaan diri, pembentukan diri, atau penyesuaian diri. Bahasa ini diambil dari bahasa Sanskerta. Kata ayahnya itu, kata raja itu, jikalau kamu, putraku, nanti menjadi raja, hendaklah kamu menjadi seperti Nawabrata. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Nawabrata itu yang tadi saya sebutkan, ada 9
yang terdapat di alam semesta ini yang melengkapi juga kehidupan manusia. Baik, kita sama-sama akan belajar apa saja Nawabrata tadi ya. Pertama adalah matahari. Sebagai seorang kepala rumah tangga, ya, sebagai manusia yang hidup, seharusnya hendaklah seperti matahari. Kenapa? Sebab matahari bisa menghangatkan, bisa menyinari, bisa menumbuhkan, dan bisa menghidupkan. Apakah hidup kita sudah menghangatkan dan menyinari sesama kita dan menghidupkan? Artinya di sini bahwa gambaran matahari ini adalah gambaran terang, maksudnya. Di mana sebagai seorang kepala rumah tangga harus menjadi terang bagi keluarganya dan juga harus menjadi terang bagi orang yang bertetanggaan atau berdekatan dengan dia. Baik, kita akan baca ayatnya di mana di Matius 5 ayat ke-16. Saya minta Ibu Kinar tolong membacakan ayat tersebut. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Terima kasih Bu Kinar. Teman-teman yang dikasih Tuhan, matahari adalah gambaran terang. Kata Tuhan Yesus, hendaklah terang kita bercahaya, menyinari sesuatu yang gelap. Yang kedua, rembulan. Hidup kita seharusnya juga seperti rembulan yang bisa memberikan keindahan kepada orang-orang sekitar kita. Romantisme kepada pasangan kita, kesejukan mata bagi yang memandangnya. Dan rembulan juga adalah satu alat yang Tuhan berikan kepada kita-kita, terutama menerangi gelap di malam yang pekat. Teman-teman, kalau yang mungkin lahirnya di kota besar seperti Jakarta, mungkin kurang mengalaminya. Tetapi teman-teman yang lahir di kampung, yang di desa, yang belum ada tenaga listrik, ya seperti sendiri hidup di sebuah kampung yang listriknya tidak ada, hanya pakai lampu pompa pada zaman itu. Maka pada bulan purnama itu adalah sesuatu yang kami sangat gembira. Kenapa? Kalau kami jalan di waktu malam, kami tidak takut dengan ada ular atau serangga yang bisa menggigit kami. Dan apalagi jalan itu belum aspal, di mana tanahnya tanah becek, saudara dikasih Tuhan, dan dibantu oleh cahaya bulan itu sangatlah sukacita. Teman-teman, hendaklah hidup kita seperti rembulan ini. Apakah Anda sudah seperti itu? Maka jadilah seperti rembulan. Kidung Agung 6 ayat 10. Tolong dibacakan oleh Ibu Kinar. Kidung Agung 6 ayat 10. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Ya, puji Tuhan. Kidung Agung 6 ayat 10 menggambarkan keindahan rembulan. Yang ketiga, bintang. Hidup manusia juga harus seperti bintang yang dapat berperan sebagai pemberi arah di tengah laut. Di tengah-tengah tidak ada harapan. Dia harus bisa menjadi petunjuk bagi manusia.
sehingga hidup kita akan indah. Maukah kita belajar dengan bintang? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mungkin sudah modern, jadi nenek moyang kita di zaman mereka belum ada teknologi yang bagus. Pelaut-pelaut mereka tidak punya kompas pada waktu itu, dan kompas mungkin belum diciptakan. Oleh sebab itu nenek moyang kita yang menjala ikan atau belayar di pada malam hari, apa yang mereka andalkan? Mereka tidak ada alat untuk membawa mereka sebagai petunjuk arah. Oleh sebab itu, nenek moyang kita yang belayar di tengah laut itu, ada satu-satunya mereka hanya mengandalkan bintang. Jadi mereka lebih mengerti kalau ketika mereka melihat bintang di langit, mereka bisa tahu kalau bintang itu, dan mereka bisa tahu apakah cuaca sedang baik atau cuaca akan menjadi kabut dan gelombang, serta mereka tahu arahnya semua adalah, salah satunya adalah pertolongan dari alat yang Tuhan berikan, yaitu bintang. Jadi bintang itu bisa sebagai pemberi arah di tengah laut, atau di tengah-tengah tidak ada harapan. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, tapi begitu mereka melihat bintang, mereka akan tahu bahwa mereka akan selamat sampai ke tepian. Demikian juga bintang menjadi petunjuk bagi orang Majus yang datang untuk menyembah Yesus. Matius 2 ayat ke-10, Ibu Kinar tolong bacakan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ya, dan akhirnya mereka masuk di mana ke rumah tempat Yesus dilahirkan. Yang keempat, angin. Hidup manusia seharusnya serupa angin. Walaupun tidak nampak, tetapi dapat dirasakan. Angin juga selalu mengisi ruang yang kosong. Dapatkah hidup kita siap sedia mengisi kekosongan teman kita atau sahabat kita? Angin juga selalu menyegarkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, angin ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan, yang sangat unik, di mana tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan. Hendaklah kita sebagai orang Kristen yang tidak menonjolkan diri, tapi kebaikan kita dapat dirasakan sesama kita. Di sini dikatakan angin juga selalu mengisi ruang yang kosong. Dapatkah hidup kita siap sedia mengisi kekosongan kita sesamanya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita dapat ayatnya di dalam Pemazmur, mengatakan angin di dalam Mazmur 148 ayat ke-8. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Ya, jadi angin pun dikatakan melakukan firman. Kita baca lagi, kita belajar lagi di yang kelima, air. Air memiliki sifat yang sangat istimewa, mudah beradaptasi. Jika dimasukkan ke tempat yang petak, maka ia menjadi petak. Jika air dimasukkan ke tempat yang bulat, maka dia akan menjadi bulat. Demikian juga air mengalir selalu ke bawah. Apakah hidup kita telah seperti air yang mau terus mengalir ke bawah? Maksudnya adalah melihat orang-orang yang jauh lebih susah daripada kita. Apakah kita mau merendahkan hati kita untuk melayani bersama kita, sekalipun mereka adalah orang-orang bawahan, atau mereka adalah orang-orang yang sederhana,
yang tidak punya rumah, tidak ada tempat untuk berteduh. Maukah hati kita melihat orang-orang yang susah seperti itu? Maukah kita turun ke bawah untuk mengangkat mereka? Air tidak pernah kalah dan melangkah. Air tetap mengalir sampai kepada tujuan. Air itu sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup di bumi. Maksudnya air digunakan oleh setiap makhluk di bumi. Apakah hidup kita mau seperti air? Tuhan Yesus juga berkata bahwa dirinya adalah air yang hidup. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, terima kasih Bu Kinar. Jadi air ini sangat penting ya bagi kehidupan manusia ya, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan, baik manusia. Ya, tanpa air kita tidak bisa hidup. Yang keenam, api. Hidup kita harus seperti api. Api itu tegas, api itu mampu menghanguskan siapa saja, dan api tidak bisa diajak main-main dengan tanpa memandang bulu. Api tidak beda kasih. Api tidak kompromi dengan dosa atau kejahatan. Seandainya hukum kita di Indonesia tegas seperti api, maka pastilah negara kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan pasti menjadi negara maju. Teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah kehidupan kita juga mau seperti api, tanpa kompromi dengan hal-hal kejahatan, atau menyimpan dendam, atau kita menjadi orang-orang yang sombong? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita seperti api, mengikis, membakar habis sesuatu yang jelek di dalam kehidupan kita, baik sifat-sifat kita maupun perlakuan kita. Allah juga digambarkan seperti api, Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Terima kasih Bu Kinar. Sekarang 7, laut. Hidup kita harus seperti laut. Laut itu sederhana, dia menerima air dari manapun. Laut tidak memandang bulu. Air yang paling banyak tempatnya menampung masalah. Artinya begini, air itu akan menerima dari manapun. Baik air yang bersih, air yang kotor, atau air yang busuk sekalipun. Air laut, maksudnya ini laut. Laut ini adalah tempat di mana paling banyak menampung masalah. Termasuk apa? Sampah-sampah yang kita buang. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah hidup kita mau seperti laut? Ya, kita mau menerima kekurangan-kekurangan orang lain, bahkan mungkin bisa jadi caci maki. Maukah kita, hati kita seperti laut yang begitu lapang, tanpa mengalami stres dan tekanan? Jika hati kita sudah seperti laut, alangkah baiknya kita dapat berbagi masalah teman-teman kita. Salomo menggambarkan laut yang tidak pernah penuh. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-7. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Iya, jadi laut ini adalah tempat yang paling banyak menampung segala masalah. Baik air bersih, air kotor, air busuk, ya, bahkan sampah-sampah. Tapi dia tidak pernah stres, dia tidak pernah kecewa dengan apa yang dia terima. Jika hati kita seperti laut, maka kita dapat berbagi masalah dengan teman-teman kita. Yang ke-8, bumi. Bumi memberi ruang gerak untuk kehidupan manusia. Bahkan bumi juga
tempat dihuni oleh manusia. Dia tidak pernah menolak siapapun. Baik bumi itu dikotorin, dirusak sekalipun, dia tidak pernah marah, selalu memberi peluang untuk makhluk hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau Anda lihat ya, kalau di desa itu paling banyak itu sampah yang dibuang ke dalam laut dan ke atas bumi maksudnya. Artinya sampah apa teman-teman? Contoh yang paling simpel, kita punya toilet ya. Itu subsidingnya nggak mungkin kita buat tangki di atas, tapi pasti subsiding itu kita gali ke dalam bumi dan segala kotoran manusia buangnya ke dalam bumi. Jadi teman-teman bisa lihat lagi, kalau di Jakarta, Bandung, Surabaya, kota besar, apalagi di Amerika, pembangunan terus berjalan. Ya, teman-teman lihat di Sudirman itu orang lagi mancang pembangunan harus dipiling, teman-teman ya. Jadi setiap hari kita akan dengar suara ketukan piling itu, saudara. Ini seolah-olah dipaku, saudara ya. Bumi itu dipaku dengan benda-benda yang keras, tapi bumi tidak pernah marah. Dia tetap saja menampung apa yang dikehendaki oleh manusia. Teman-teman, apakah jiwa kita bisa seperti bumi? Baik, kita akan baca ayatnya di dalam Mazmur 119 ayat ke-64. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Iya, terima kasih Bu Kinar. Jadi kita sudah belajar 8 sifat alam dan yang terakhir adalah bunga. Bunga adalah teman manusia. Bunga adalah teman setia dari manusia. Ia mulai hadir di saat seseorang melahirkan anak. Tanda turut dalam kebahagiaan. Setelah anak itu besar, saat anak itu mempunyai pasangan hidup dan mereka mau menikah. Bunga ikut ambil andil sebagai kecantikan, keharuman, dan sukacita. Saat usaha dibuka oleh pasangan baru ini, artinya mereka mulai berdagang, entah itu buka salon, apa buka rumah makan, atau buka apa saja. Bunga juga hadir, tanda kesuksesan, tanda doa agar yang buka usaha itu akan menuju terus kepada keberuntungan. Dan sampai ada orang yang sakit, bunga juga tidak ketinggalan. Dia datang sebagai tanda prihatin. Bahkan sampai kepada orang meninggal, bunga tetap hadir dan untuk mengantarkan yang terakhir kali, yaitu tanda berduka cita. Dapatkah hidup kita seperti bunga yang mau hadir di saat mana saja kita diperlukan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin bunga adalah sesuatu yang paling lembut dan paling tidak berarti dibanding dengan ke-8 sifat alam tadi. Sebab apa? Bunga mungkin tidak bisa bertahan sampai 1 bulan. Tetapi sifat dari bunga ini bisa membahagiakan dari seorang manusia yang lahir sampai nikah, sampai buka usaha, sampai mungkin dia sakit, dan mungkin sampai dia mati atau meninggal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, maukah kita hidup seperti bunga yang selalu siap sedia hadir di saat orang memerlukan kita? Baik, kita baca ayatnya di dalam Lukas 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu,
Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memuji bunga itu, ya, lebih daripada bunga bakung itu lebih indah daripada kemegahan Salomo. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kesimpulan dari khotbah malam hari ini yaitu Nawabrata, artinya di sini hidup itu perlu belajar dan tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak mengalami. Belajarlah sampai sempurna supaya hidup kita bisa berarti bukan untuk sekedar hidup kita sendiri tetapi untuk setiap orang. Bahkan untuk menjadi berkat di mana-mana. Jadilah berkat untuk orang lain agar hidup kita memiliki nilai yang tidak pernah pudar. Alkitab menuliskan Tuhan Yesus saja juga belajar taat sampai dia sempurna. Ibrani 5 ayat 8 sampai ayat ke-9. Bu Kinar boleh baca 2 ayat ini? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Makasih Bu Kinar. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita tetap belajar walaupun belajar itu adalah sesuatu yang cukup sulit. Agar hidup kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan